Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah ya'indi darajatihim fil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafaatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hizbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim. ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alana al-iman wal islam tariqan ilaihi sabila wa aqama lana ala ma'rifati burhanan wadihan wa dalila wa ba'atha ilaina sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan lana wa mutammiman limakarimil akhlaqi wa rasulah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin wa ashabihil mujahidun ma sabbaha musabbihan bukratan wa asila. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratu Syekh Said bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa nusul alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Kita baca bareng-bareng, besok pegang kitab satu-satu yang kecil nanti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya bahwa sesungguhnya tidak ada zat yang wajib disembah dengan hak di dalam wujudnya hanya Allah. Allah yang wajib adanya, yang mustahil tiadanya. Allah yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi sekalian isinya. Allah yang menguasai semua makhluknya. Dan juga saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah dan hamba Allah. Nabi Muhammad itu orang laki-laki, orang Arab, anak cucu Adam. Ayahnya Nabi Muhammad itu Sayyid Abdullah. Ibunya Nabi Muhammad itu Siti Aminah. Kakeknya Nabi Muhammad itu Sayyid Abdul Muttalib. Eyangnya Nabi Muhammad itu
Muhammad itu Sayyid Hashim, Sayyid Hashim, buyutnya Nabi Muhammad itu buyutnya Nabi Muhammad itu Sayyid Abdul Manaf, Sayyid Abdul Manaf, diutusnya Nabi Muhammad itu diutusnya Nabi Muhammad itu kepada semua manusia, kepada semua manusia, jin dan malaikat. jin dan malaikat, Diutusnya Nabi Muhammad itu diutusnya Nabi Muhammad itu membawa ilmu syariah, membawa ilmu syariat, thariqah dan hakikat, thariqah dan hakikat, yaitu yang menjadi rukunnya Islam, yang menjadi rukunnya Islam, iman dan ihsan. iman dan ihsan. Ridho saya, Ridho saya dituhani Tuhan Allah. dituhani Tuhan Allah. Ridho saya, Ridho saya diberi utusan saya diberi utusan baginda Nabi Muhammad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. Ridho saya, Ridho saya diagamai agama Islam, saya diagamai agama Islam, agama yang lebih benar. agama yang lebih benar. Ridho saya, Ridho saya dipedomani saya dipedomani kitab Al-Quran. kitab Al-Quran. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Adapun permulaan perkara Adapun permulaan perkara yang diwajibkan kepada orang yang diwajibkan kepada orang yang akil balik, yang akil balik, laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan, untuk mengetahui Tuhannya untuk mengetahui Tuhannya dengan yakin, maksudnya dengan menggunakan dalil. dengan menggunakan dalil, Artinya mengerti sifat yang wajib seperti sifat yang wajib pada zat Allah, pada zat Allah, mengerti sifat yang mustahil mengerti sifat yang mustahil yang jauh dari zat Allah, yang jauh dari zat Allah, dan mengerti pada perkara yang jaiz dan mengerti pada perkara yang jaiz, nisbat pada zat Allah, nisbat pada zat Allah, dan juga wajib kepada orang yang akil, kepada orang yang akil, balik, laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan, untuk mengetahui Rasulnya. Artinya mengerti sifat-sifat yang wajib pada diri manusia agung, para rasul semua, mengerti sifat-sifat mustahil yang jauh dari diri para rasul, dan mengerti perkara yang jaiz pada diri manusia agung para rasul semua, alaihimus salatu wassalam. Insyaallah nanti kita tiap awal taklim kita baca sampai pada hafal. Takutnya ngiler doang sayanya, maksudnya lu nyamah kemana, lu pulang sama bini lu, ngaji kemana, pahamnya kemana. Kalau hafal mending lah. Kita sama bini juga ngapalin enak. Saya bersaksi dan saya meyakini gitu. Sampai pada perkara jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah pembahasan tentang keyakinan pada perkara jaiz. Berarti membahas wajib dan mustahil sudah selesai. Maka yang jaiz ini tidak dikatakan sebagai sifat.
tapi dikatakan sebagai perkara lain yang disandarkan, yang diletakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau jaiz ini dihitung sebagai sifat, nanti zatnya juga jaiz. Kalau sifatnya jaiz, zatnya jaiz, maka jaiz ini bukan sifat, tapi perkara lain yang disandarkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perkara jaiz bagi Allah? Yaitu fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu, yaitu menciptakan sesuatu dari perkara yang mungkin terjadi atau tidak menciptakan sesuatu dari perkara yang mungkin terjadi. Jadi jaiz itu bicara perbuatannya Allah. Setelah bicara sifat-sifatnya, kalau bicara sifat ya pasti menjadi dalil adanya zat. Berarti kita sudah bicara tentang dalilnya zat, yaitu adanya sifat pada dirinya Allah. Setelah bicara adanya sifat, baru bicara perbuatannya Allah. Di perbuatannya Allah itu apa? Perbuatan Allah itu jaiz, menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu, itu perbuatannya Allah. Jadi kalau bicara apa sih yang dikerjakan oleh Allah? Ya ini menciptakan langit bumi atau meniadakan sesuatu yang ada di dalam langit bumi. Mau mengadakan ya itu haknya Allah, mau meniadakan juga itu haknya Allah. Nah, kalau orang nanya, kenapa? Kan Allah itu maha kuasa yang gak ada awalnya, gak ada akhirnya. Kenapa kok saya baru munculnya sekarang, gak dulu aja? Ya, jaiz. Allah tidak dipaksa menciptakan sesuatu lah, yang maksa Allah siapa? Jadi kalau kita kok sekarang diciptakan oleh Allah, ini anugerahnya Allah, karunia Allah, kita dipilih oleh Allah untuk muncul ke dunia, untuk bisa mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu anugerah yang luar biasa dari Allah. Maka kita wajib mengetahui apa yang menjadi hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan di antara yang kita wajib ketahui setelah pembahasan yang wajib, sifat-sifat wajib, terus sifat mustahil, maka yang akhir akan membahas perkara jaiz bagi Allah, yaitu perbuatannya Allah menciptakan sesuatu yang mungkin terjadi atau meniadakan sesuatu yang mungkin terjadi. Apa gambarannya? Gambarannya apa? Menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu seperti menciptakan langit dan bumi. Di antara yang diciptakan oleh Allah perubahan siang dan malam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari. Ini Allah menciptakan siang, diganti malam, diganti siang lagi. Bagi Allah apa? Jaiz. Itulah haknya Allah menciptakan sesuatu. Jadi jangan dianggap bahwa Allah kan Tuhan, ya Allah harus menciptakan. Ya, siapa yang mengharuskan Allah menciptakan? Jadi jangan seperti pahamnya orang-orang Mu'tazilah yang tidak mengerti pada perkara jaiz. Perbuatan Allah menciptakan sesuatu itu jaiz, bukan wajib. Allah mau menciptakan boleh, tidak menciptakan boleh, bukan dipaksa. Wajib dong Allah bikinkan, dia Tuhan, masa dia nggak bikin sesuatu? Ya haknya Allah. Seperti apa? Seperti mengadakan, menciptakan sebuah kebaikan. Kebaikan itu bagi Allah boleh saja diciptakan,
boleh pula tidak diciptakan. Jadi bukan terus jadi suatu kewajiban, Allah itu harus bikin kebaikan di muka bumi ini. Kan Allah maha baik, masa Allah nggak bikin kebaikan? Ini pendapatnya pendapat selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah mengatakan Allah itu ya boleh-boleh saja menciptakan kebaikan. Artinya di antara hamba-hambanya Allah ada yang diberikan oleh Allah kebaikan seperti sehat, seperti kemakmuran, keberhasilan, seperti kesuksesan, dapat pengetahuan. Ini bentuk apa? Kebaikan yang Allah ciptakan kepada hamba-hambanya. Dan boleh pula Allah menciptakan selainnya itu apa? Kesengsaraan kepada hamba-hambanya. Ujian gagal, kerja dipecat, usaha bangkrut, sakit badannya, kawin cerai, apalagi segala macam yang bentuknya kesengsaraan, kepahitan, musibah. Ini bagian dari perkara yang diciptakan pula oleh Allah. Jangan mengatakan, jangan meyakini bahwa Allah itu hanya bikin kebaikan-kebaikan saja. Kalau yang buruk-buruk tidak diciptakan oleh Allah. Enggak, Allah menciptakan segala apapun yang ada di dalam langit dan bumi. Apapun yang muncul di langit dan bumi ini, yang ada di dalam kerajaannya Allah, seluruhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau bentuknya kebaikan, mau bentuknya itu keburukan, mau bentuknya kenikmatan, mau bentuknya kesusahan, semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa contohnya? Menciptakan sakit pada anak-anak. Kamu ada yang punya anak ada? Pernah sakit anaknya? Enggak pernah? Firaun berarti anak kamu. Anak Firaun berarti. Pernah sakit. Kalau anaknya orang normal ya sakit lah. Anak kecil sakit itu saya tanya, punya dosa enggak dia? Kok sakit? Di Palestina masih lucu-lucunya anak kena bom, tangannya putus, kepalanya putus, kakinya putus, mati orangnya. Masih kecil, belum punya dosa. Siapa yang menjadikan kesengsaraan itu? Allah. Ini bagian perkara jaiz bagi Allah. Bukan terus, kalau yang sengsara bukan Allah yang bikin. Lah yang bikin siapa? Emang ada Tuhan lain yang menciptakan langit bumi? Maka siapa orangnya yang mengatakan Allah hanya bikin yang baik-baik, Allah tidak bikin yang buruk-buruk? Ketika itu menjadi keyakinan, maka itu keyakinan yang sesat, menyesatkan. Itu namanya dhalun mudhillun, bid'ahnya begitu. Kenapa? Dalam hadis yang jelas, hadisnya Jibril alaihissalam yang terkenal, ketika malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah dalam rupa manusia, dalam fisik yang ganteng, maka malaikat Jibril mengajarkan kepada kita tentang apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Di antara isinya rukun iman yang paling akhir, iman kepada takdirnya Allah yang rupanya kebaikan maupun keburukan. Itu hadis Jibril. Sahih hadisnya, itu akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun perkataan para ulama yang mengatakan
yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk datang dari saya. Ini adalah sopan santun atau adabnya kita berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti yang demikian yang mestinya itu menjadi sebuah adab tapi dijadikan sebagai keyakinan. Ini salah. Jadi bedakan mana adab, artinya mana yang kita itu hanya ucapkan sebagai sopan santun, mana yang kita jadikan keyakinan, harus berbeda. Kalau keyakinan, semua apapun yang ada di dalam kerajaannya Allah, yang bikin ya Allah. Mau itu bentuknya kebaikan, mau bentuknya keburukan, kesentosaan, kesengsaraan, semua yang bikin Allah. Jadi jangan sampai kita mensyirikkan Allah, menganggap ada yang lain selain Allah yang menciptakan itu semua. Jadi gambarannya seperti menciptakan adanya kebaikan pada hamba-hambanya, menjadikan kesengsaraan pada hamba-hambanya seperti sekarang. Nanti kan sengsara sekarang. Mau kawin surat vaksin, mau bikin SIM surat vaksin, kan sengsara kalau yang belum divaksin. Maka kesengsaraan itu diciptakan oleh Allah menjadi ujian kepada hamba-hambanya Allah. Mana yang menerima ujian dari Allah, mana yang protes pada ujian dari Allah, mana yang bisa menjawab ujian itu, mana yang nggak bisa jawab. Maka ini menjadi ujian seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah mau menunjukkan mana hamba yang baik dan mana hamba yang tidak baik. Mana hamba yang imannya kuat, mana hamba yang imannya lemah. Jadi keadaan yang bermacam-macam ini yang rupanya kebaikan dan keburukan, baik itu perkara yang manis maupun perkara yang pahit, semuanya muncul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jangankan kita, para nabi pun menerima yang pahit-pahit. Jangan dikira, para nabi, para sahabat, para wali itu yang nerimanya yang baik-baik saja. Kata siapa? Mereka juga nerima yang pahit-pahit dari Allah. Seperti apa? Dijadikan lapar, dijadikan sakit, dijadikan perangnya kalah, dijadikan terluka, dijadikan ini bagian dari perkara jaiz yang diciptakan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Jadi jangan dikira kalau Nabi itu ya dapatnya baik-baik saja. Enggak juga. Kata Nabi justru malah dikatakan asyadukumul bala'ul anbiya summal auliya summal amsal, begitu. Bahwa bencana yang paling berat, ujian yang paling berat adalah ujian yang dijadikan Allah kepada para nabi, yang dijadikan oleh Allah kepada para walinya, kepada para sholihin. Itu ujian yang Allah jadikan. Jadi jangan dianggap bahwa kalau Nabi mah nggak mendapat yang pahit-pahit, Nabi mah dapatnya yang baik-baik. Enggak juga. Kita harus melihat bahwa yang nyata di hadapan kita, Nabi mendapatkan berbagai macam musibah dalam kehidupannya. Di Mekah kita melihat bagaimana musibah, bagaimana ujian-ujian yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW hingga beliau pindah ke kota Madinah. Ini perkara yang pahit yang diterima oleh Nabi selama di kota Mekah. Nabi Yusuf dilemparkan oleh saudaranya ke dalam sumur hingga merasakan lapar, merasakan kesusahan, hingga dipindahkan oleh Allah ke tempat yang lain. Ini bagian dari perkara pahit yang diterima oleh para nabi. Nabi Ayub dijadikan sakit, Nabi Allah Yunus masuk ke dalam ikan
paus, ditelen ikan paus. Maka ini bagian dari perkara jaiz yang merupakan perkara yang pahit yang diciptakan oleh Allah. Lah kalau Allah itu hanya bikin yang baik-baik. Nah terus yang buruk-buruk seperti anak sakit, kerja dipecat, kantor bangkrut, rumah ambruk, badan sakit, yang bikin siapa? Kalau bukan Allah yang bikin, emangnya ada Tuhan lain? Oh, yang bikin setan, lu setannya gitu. Yang bikin setan aja apes dapat kepahitan gitu. Ada setan. Nah, kalau setan yang bikin yang jelek-jelek lah, kalau jeleknya setan yang bikin siapa? Dia sendiri gitu. Gimana sih? Jadi jangan mengikuti paham selain ahlu sunnah wal jamaah. Makanya kalau kamu ngaji selamat, kamu akan tahu hak-haknya Allah, akan tahu sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang terakhir yang wajib kita ketahui setelah yang pertama sifat-sifat yang wajib, yang kedua sifat yang mustahil, yang ketiga bicara perkara jaiz yang berkaitan sama perbuatan Allah, yaitu menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu, seperti menciptakan kebaikan atau menciptakan keburukan. Itu adalah bagian perkara jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan kesengsaraan pada hamba-hambanya, juga menciptakan lainnya lagi, perkara yang telah nampak di hadapan kita atau perkara yang belum nampak di hadapan kita. Seperti apa? Kubur, sakaratul maut, bangkit dari kubur, digiring ke sirat, lewat jembatan, masuk surga, masuk neraka. Ini yang belum ada di hadapan kita, maka itu pun yang bikin Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap itu bukan bikinan Allah, lah bikinan siapa. Ya, ini perkara jaiz. Maka perhatian, adapun maksudnya para ahli tauhid, ahli usuluddin, maka tentang perkataan mereka yang mengatakan seringkali mereka menyebut yang namanya perkara mungkin. Ya, kamu sering dengar ada perkara mungkin. Ada pula ngomong namanya alam, ada ngomong namanya hawadis, ada ngomong namanya makhluk. Maka itu semua mempunyai makna yang sama, arti yang sama, yaitu artinya masiwallah, perkara yang bukan Tuhan, perkara yang selain Allah. Di alam raya ini, langit, bumi, dan segala isinya ini, mau kamu sebut ini barang mungkin, boleh. Mau disebut ini alam semesta, boleh. Mau disebut ini perkara baru, boleh. Mau disebut ini makhluk, boleh. Sama maknanya. Mau ngomong makhluk, ya ini. Mau ngomong barang baru, ya ini. Mau ngomong hawadis, ini. Mau ngomong mungkin, ini. Mau ngomong alam, ya ini. Jadi kamu harus paham, jangan dianggap ini perkataannya kok beda-beda, artinya beda. Enggak, semua artinya sama, yaitu mau menyebut perkara itu perkara yang selain Allah. Karena Allah enggak bisa disebut alam, Allah enggak bisa disebut perkara mungkin, Allah enggak bisa disebut hawadis, perkara baru, Allah enggak bisa disebut makhluk. Maka sebutan semua itu untuk selain Allah. Mana selain Allah? Ya ini langit bumi, ini selainnya Allah. Karena yang akal temu, ini akal nih, akal yang akal nemu, perkara yang ditemu akal itu cuma dua, Tuhan dan yang bukan Tuhan, yaitu makhluk. Cuma dua doang. Nggak ada, akal nemu tiga, ada setengah Tuhan, setengah
makhluk? Ada? Ya enggak ada. Kalau enggak bersifat ketuhanan, ya bersifat kemakhlukan. Sudah ada cuma dua doang. Jadi semua yang kita sebut ini, mau disebut alam boleh, disebut barang baru boleh, disebut makhluk boleh, disebut mungkin juga boleh. Semuanya punya makna satu, artinya selain Allah. Baik itu yang sudah tercipta, yang rupanya bumi, langit, dan seluruh isinya, yang menjadi isinya bumi atau yang menjadi isinya langit, seperti apa? Singgasana Allah, terus apa? Arsy, kursinya Allah, surga, neraka, mahsyar, dan semua yang menjadi urusan akhirat itu juga semua namanya sama. Mau disebut alam boleh, disebut makhluk boleh, disebut barang baru ya boleh, disebut alam juga boleh. Ya, jadi kita pahami bahwa setelah membahas yang wajib, membahas yang mustahil, terus bahas yang terakhir pembahasan perkara yang jaiz, yaitu berkaitan sama perbuatan Allah menciptakan langit bumi atau tidak menciptakan langit bumi. Nah, kalau kamu sudah tahu perkara jaiz ini, kamu ya boleh berharap banyak kepada Allah apa saja yang kamu inginkan, karena Allah jaiz untuk menciptakan itu semua. Allah mampu menciptakan itu. Tapi apapun yang kamu minta kepada Allah, yang kamu harapkan kepada Allah, ya jangan nuntut harus dikasih, jangan. Kenapa? Bagi Allah hukumnya jaiz. Allah mau mengabulkan doa-doa kamu, hukumnya jaiz. Memasukkan orang dalam surga jaiz. Memasukkan orang neraka jaiz. Jadi enggak terus wajib dong orang yang Islam dimasukkan surga. Bagi orang yang mengenal kepada perbuatan Allah, maka akan tahu itu hukumnya jaiz, bukan kewajiban bagi Allah dan bukan kemustahilan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan itu semua. Jadi orang yang nggak ngaji perkara jaiz ini repot, akan jadinya seperti orang-orang Mu'tazilah, taunya bahwa Allah itu wajib bikin yang baik. Kayak Mu'tazilah itu meyakini semua yang baik-baik datangnya dari Allah, yang buruk-buruk datang dari diri kita. Dan pengertian ini menjadi keyakinan hingga menolak rukun iman yang keenam, khairihi wa syarrihi minallah. Itu ditolak oleh orang-orang Mu'tazilah. Artinya mereka menuntut bahwa yang baik-baik ya dari Allah, yang buruk datang dari kita. Makanya ada dulu pembahasan tentang perkara ini antara Imam Asy'ari dan Imam Ali al-Jubai, tokoh pertama dedengkot Ahlus Mu'tazilah. Ketika mereka datang ke sebuah pertemuan, kata Mu'tazilah, mereka membuka pembukaan mukadimahnya dengan mengatakan Maha suci Allah dari menjadikan kejelekan. Maka Imam Asy'ari ahli sunnah membuat pembukaan yang isinya Maha suci Allah dari segala sesuatu yang ada di alam ini tidak diciptakannya. Ya, maksudnya segala apapun yang ada di dalam dunia ini semuanya ciptaan Allah. Mau itu bentuknya kebaikan, mau itu bentuknya keburukan. Maka
Dari pembukaan itu bisa diketahui bahwa orang-orang Mu'tazilah itu mensekutukan Allah dengan sesuatu. Setidak-tidaknya mereka mensekutukan Allah dengan makhluknya, yang menganggap bahwa makhluk itu punya kemampuan untuk melakukan sesuatu yang buruk-buruk. Adapun yang baik-baik yang terjadi pada makhluk itu atas pertolongan Allah. Kalau yang buruk-buruk yang terjadi pada makhluk bukan atas pertolongan Allah. Ini bukan ahlu sunnah, jelas. Ahlu sunnah mengatakan bahwa seluruh yang ada di dalam langit bumi ini, di kolong jagat ini, semua adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus apa buktinya? Adapun yang menunjukkan atau dalilnya, Allah boleh saja menjadikan segala sesuatu dan boleh pula tidak menjadikan segala sesuatu adalah adapun yang menunjukkan kebolehan bagi Allah menciptakan salah satu dari perkara yang mungkin, dan juga boleh bagi Allah tidak menciptakan sesuatu dari perkara yang mungkin adalah apabila, ini pakainya dalil apa? Qiyas. Apabila Allah wajib menciptakan alam, Allah wajib menciptakan makhluk apabila, ini dikatakan wajib. Kalau artinya wajib itu apa? Artinya harus itu apa? Wajib pengertiannya apa? Hah? Ini sudah ngaji. Ini orang semua enggak ini? Enggak ada orang sih. Hah? Orang. Orang. Wajib menurut akal pengertiannya apa? Hah? Apa? Masih gitu. Wajib menurut akal pengertiannya apa? Hah? Sesuatu yang tidak pernah apa? Wajib menurut akal pengertiannya apa? Sesuatu yang tidak pernah tiada. Nah, kalau Allah dikatakan wajib menciptakan sesuatu, maka artinya perbuatan menciptakan itu tidak pernah tiada bagi Allah. Berarti Allah itu harus bikin, yang dibikin oleh Allah perkaranya akan selalu ada terus. Apabila Allah itu wajib menciptakan alam semesta, maka yang diciptakan Allah akan selalu ada. Contoh, Allah wajib menciptakan hujan. Yang terjadi apa? Yang terjadi hujan terus. Allah wajib menciptakan panas. Yang terjadi apa? Jadi wajib artinya apa? Hah? Wajib artinya sesuatu yang tidak akan pernah tiada. Kalau Allah kok wajib bikin sehat, gimana? Sehat terus. Allah wajib bikin sakit, gimana? Sakit terus. Allah kok wajib bikin kebaikan, gimana? Ya yang ada hanya kebaikan, nggak akan ada keburukan. Tapi nyatanya seseorang itu kadang menerima kebaikan, kadang menerima keburukan. Kadang kita melihat hujan, kadang melihat panas, kadang melihat siang, kadang melihat malam. Berarti
yang diciptakan Allah itu mengalami perubahan. Kalau begitu, Allah menciptakan sesuatu hukumnya tidak wajib. Dari mana buktinya? Dari kenyataan yang kita lihat, yang diciptakan oleh Allah mengalami perubahan, mengalami pergantian. Kalau wajib, maka harusnya tidak pernah mengalami pergantian. Kalau menciptakan baik ya baik, terus nggak akan pernah jadi jelek, nggak akan jadi buruk. Tapi nyatanya nggak begitu. Seseorang itu kadang hari ini baik, bisa berbuat buruk, lusa tambah buruk. Ya, jadi perkara yang kita saksikan dengan mata ini, berubah-ubahnya sesuatu, berganti-gantinya sesuatu menjadi dalil bahwa perbuatan Allah dalam menciptakan alam itu hukumnya jaiz. Dan juga sebaliknya, apabila mustahil bagi Allah menciptakan alam semesta, maka mustahil artinya apa? Sesuatu yang tidak pernah ada, selalu tiada. Maka kalau Allah itu mustahil menciptakan sesuatu, maka perkara tersebut tidak akan pernah ada. Allah itu nggak mungkin menciptakan keburukan, maka berarti keburukan nggak akan pernah ada. Allah tidak mungkin menciptakan anak sakit, maka ya anak sakit nggak akan pernah ada. Tapi nyatanya keburukan kita saksikan, seseorang yang sakit kita saksikan. Tandanya Allah tidak mustahil menciptakan itu semua. Nah kalau wajib enggak, mustahil enggak, maka jadinya jaiz. Karena akal hanya menetapkan ketetapan hukum cuma 3: ketetapan wajib, ketetapan mustahil, dan ketetapan jaiz. Kalau wajib enggak, mustahil enggak, ya pasti jaiz. Maka pasti alam ini enggak akan pernah terjadi apabila mustahil bagi Allah menciptakan sesuatu. Tapi harus terjadinya sesuatu pada alam itu mustahil, karena alam mengalami perubahan. Mustahil terjadi pada alam juga tidak akan kita temukan, karena alam ini bisa saja muncul menjadi sesuatu. Maka apabila keadaan alam ini bukan menjadi perkara yang wajib dan bukan perkara yang mustahil, maka menciptakan alam semesta ini adalah kejaizan bagi Allah, atau kewenangan bagi Allah, atau kebolehan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan wajib dan bukan mustahil. Ini dalil yang nyata, dalil yang jelas di hadapan kita, yang nggak bisa kita ingkari. Bagaimana sesuatu yang terlihat di mata kamu mau kamu ingkari, mau kamu katakan, oh Allah wajib bikin sesuatu, hanya gara-gara terjebak sama teks-teks hadis, teks-teks Al-Quran yang mana tidak bisa dipahami oleh akal seseorang. Sedangkan alam raya ini kelihatan jelas bisa kita pahami, nyata, nggak usah pakai penerjemah, nggak usah pakai translate, cukup kamu lihat. Kalau kamu nggak mau lihat langit bumi kejauhan, ya lihat diri kamu sendiri. Dalam diri kita juga ada bukti-bukti tentang perkara jaiz bagi Allah. Allah menciptakan si Anu ganteng, kok bikin saya apa sudah nggak ada bentuk lain, ya Allah kok saya bikinnya begini. Tandanya apa? Jaiz. Allah boleh bikin hambanya ganteng, boleh bikin
Yang ono ya Allah udah kawin bahkan 2 kali 3 kali ya Allah, saya sekali aja belum. Udah. Maka kalau yang belum ya masuk jomblo mania. Allah menciptakan orang ono kaya kok saya miskin. Allah menciptakan ono jadi beriman, yang lain kafir. Nih keadaan yang tidak sama ini menunjukkan bagi Allah bukan suatu kewajiban. Jadi apa yang kita saksikan pada indera kita dengan mata kita, menyaksikan segala perbedaan, perubahan di alam ini mestinya jadi dalil yang nyata bahwa Allah itu bukan wajib menciptakan sesuatu dan bukan mustahil, tapi jaiz. Menciptakan apapun di alam ini adalah sebuah perkara jaiz, kewenangan bagi Allah, dan di dalam perkara jaiz itu ada anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jaiz bagi Allah itu adalah menciptakan sesuatu atau meniadakan sesuatu, dan orang yang mendapatkan bagian diciptakan oleh Allah ini bagian dari orang mendapat anugerah dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah, apalagi diciptakan jadi orang mukmin, diciptakan jadi orang yang mengenal kepada Allah, bisa paham kepada hak-haknya Allah, bisa paham kepada aturan-aturan agamanya Allah, apalagi bisa sampai menjadi orang-orang yang menjalankan semua perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anugerah, karunia di mana Allah menjadikan hamba-hamba yang berbeda-beda, dan beruntungnya kita dijadikan hamba yang sesuai dengan keridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai nggak ngaji. Kalau nggak ngaji akan jadi orang-orang Mu'tazilah yang memahami bahwa Allah hanya bikin yang baik-baik, tidak bikin yang buruk-buruk. Kalau yang buruk-buruk nggak dibikin Allah, yang bikin siapa? Gambarannya begini, kalau kamu di dalam rumah kamu, rumah ini kamu kuasai, terus ada orang yang mau berbuat keburukan di rumah kamu, kira-kira kamu apain? Lihatin. Hah? Saya nanya, kamu punya rumah enggak? Punya. Kalau di dalam rumah kamu sebagai kepala keluarga, penguasanya, ada orang datang mau berbuat keburukan di rumah kamu apain? Lah, ini Allah punya kerajaan. Ada orang yang muncul diciptakan oleh Allah di dalam kerajaannya, tiba-tiba mau bikin keburukan, kesengsaraan, bencana, terus Allah diem aja gitu. Dilihatin, ya gimana lagi? Itu Tuhan apa hantu begitu? Jadi orang yang memahami kok keburukan ini enggak diciptakan Allah, tapi diciptakan selainnya Allah, itu penghinaan bagi Allah. Wong seseorang saja tidak akan terima apabila di rumahnya, di dalam kekuasaannya ada orang yang berbuat kejahatan. Jadi kejahatan yang muncul ini dari mana? Allah sengaja menciptakannya sebagai ujian bagi hambanya. Allah mau menjadikan sesuatu yang buruk pada hambanya, mau menjadikan kejelekan pada hambanya. Ini ada hikmah yang luar biasa di dalam semua kejadian tersebut. Kalau kamu nonton film, di film itu ya ada jagoannya, ada banditnya. Yang bikin siapa? Entah siapa yang bikin. Kalau kamu lihat wayang, ada penjahatnya, juga ada jagoannya. Yang bikin siapa? Ya dalam. Maka di alam ini juga begitu. Jangan dikira, oh itu mah yang bikin bukan Allah. Lah pikirannya bagaimana sih?
Terus yang bikin siapa? Kalau bukan Allah yang bikin. Jadi kalau kita melihat keadaan ini, maka apa yang nyata di hadapan kita udah jadi dalil yang jelas bahwa menciptakan segala sesuatu apapun itu bagi Allah hukumnya jaiz, bukan wajib dan bukan mustahil. Ini perkara jaiz bagi Allah hanya ada satu. Perbuatan Allah itu cuma satu. Apa? Perbuatan Allah itu cuma satu. Apa? Menciptakan. Mau perkaranya ada ya diciptakan, tiada diciptakan. Kebaikan diciptakan, keburukan. Jadi perbuatan Allah ada berapa? Apa itu? Menciptakan. Maka yang satu itu dikatakan oleh akal hukumnya jaiz, bukan wajib, bukan mustahil. Maka ini kita harus paham dari semua sifat-sifat Allah. Apabila tiga perkara ini enggak kita pahami, maka kita akan memahami sebagai anggapannya orang-orang di luar ahlus sunnah wal jamaah yang memahami bahwa nanti jadinya ada perkara yang wajib pada perbuatan Allah, atau ada perkara yang mustahil pada perbuatan Allah. Maka di antara yang masuk dalam perkara jaiz, contohnya apa? Menciptakan para nabi. Hukumnya apa? Jaiz. Bagi Mu'tazilah hukumnya apa? Wajib. Ini sudah beda nih. Di antara perkara jaiz lagi bagi Allah, menciptakan kebaikan pada hamba-hambanya. Itu jaiz pula. Di antara lagi perkara jaiz bagi Allah, menjadikan kesengsaraan pada hamba-hambanya. Itu haknya Allah. Jangan dikira wajib bagi Allah bikin itu semua, enggak. Dan perkara yang jaiz pula bagi Allah, diantaranya memasukkan seorang hamba yang taat ke dalam neraka. Hukumnya apa? Jaiz apa mustahil? Jaiz. Memasukkan hamba yang maksiat ke dalam surga. Hukumnya apa? Jaiz. Ini etikot kita harus begitu. Kenapa? Allah bebas berbuat segala sesuatu. Dikatakan la yus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. Allah itu enggak ditanya, kenapa ya Allah kok bikinnya begini? Kenapa engkau kok bikin sengsara? Kenapa engkau bikin bencana? Kenapa tsunami kok dibikinnya di Aceh enggak di sono? Amerika saja yang banyak orang maksiat, kenapa kok dibikinnya di tempatnya orang Islam? Allah enggak bisa ditanya begitu. Kok enggak bisa ditanya? Malaikat saja nanya sama Allah. Ketika malaikat mendapatkan berita tentang akan diciptakannya manusia, maka malaikat nanya, ya Allah, lah kenapa kok bikin manusia? Lah kita kan sudah ada para malaikat ya Allah. Para malaikat sudah taat kepada Allah, sujud kepada Allah, zikir kepada Allah, tasbih kepada Allah. Kenapa kok bikin manusia? Padahal kita lihat manusia di tulisannya akan menghancurkan, bikin bencana, tumpah darah, saling membunuh. Apa kata Allah? Jangan nanya-nanya. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Saya tahu yang kamu enggak tahu. Kita enggak ngerti ada hikmah apa di belakang penciptaan ini semua. Allah ciptakan iblis jadi jahat, apa hikmahnya? Allah bikin Fir'aun jadi jahat, apa hikmahnya?
Allah bikin Qarun jadi jahat, apa hikmahnya? Allah timbulkan tsunami di Aceh, apa hikmahnya? Di balik itu semua ada hikmah yang diketahui oleh Allah yang kita semua nggak tahu. Maka apabila kita nggak tahu, ya jangan protes sama yang tahu. Allah mengetahui segala sesuatunya. Apapun yang diciptakan oleh Allah, baik dan buruknya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita hanya tahu yang kecil, yang sedikit, dan yang sedikit itu nggak bisa untuk menjangkau pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beruntung-beruntungnya orang yang dijadikan oleh Allah di dunia, dipilih menjadi orang mukmin, menjadi orang muslim, dijadikan hamba yang taat oleh Allah, diridhoi oleh Allah sampai hari kematian. Itu beruntung-beruntungnya orang. Kok dibikin jadi Fir'aun, jadi Qarun, jadi iblis, apes. Hah? Nah ya apes, milih yang enggak, daftar juga enggak, atau jadinya Fir'aun kan apes. Mudah-mudahan kita selamat dari kemaksiatan, dari kekafiran, maksiat kita diampuni oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Maka dengan keimanan inilah kita tidak pernah mengecilkan siapapun yang sekarang dibikin buruk oleh Allah. Kenapa? Karena boleh saja besok Allah bikin dia jadi baik. Dan orang yang sudah baik sekarang nggak bisa kepedean, wah pasti surga. Karena bisa saja besok berubah hati kita jadi ingkar kepada Allah. Maka kalau sekarang kita baik, itu karunia Allah. Kalau sekarang ada yang buruk, itu ujian dari Allah. Maka apapun yang diujikan oleh Allah, Allah mengetahui siapa yang diujinya dan untuk apa itu diuji, akan dijadikan apa dia setelah diuji, Allah yang mengetahuinya. Begitupun kebaikan-kebaikan yang kita terima. Jangan dikira kebaikan yang kita terima ini gratis, enggak. Kenapa? Nanti Allah akan tanya, yang sudah saya berikan sama kamu, kamu apain? Syukur enggak kamu sama saya? Terima kasih enggak kamu sama saya? Taat enggak kamu sama saya? Kalau kebaikan yang Allah berikan enggak pernah kita gunakan untuk syukur, untuk taat kepada Allah, untuk terima kasih kepada Allah, maka urusannya apa? Urusannya apa? Zabaniyah. Seret. Kenapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Azabnya Allah itu luar biasa. Allah bisa mengazab kita dengan azab yang belum ada orang mengazab seperti azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang dirantai biasa. Nah kalau orang digantung pentilnya ke atas kan luar biasa. Pernah lihat kamu? Pernah lihat? Lidahnya ditarik, dipotong, tumbuh lagi, dipotong. Dikasih minuman, yang minuman tembus sampai pantat kamu. Pernah lihat begitu? Gak akan ada kamu lihat azab yang mana orang mengadab seperti azabnya Allah. Fir'aun itu jagonya orang azab. Tempat penyiksaan paling berat itu di Mesir, tapi belum seberapa dengan berita Rasulullah tentang bagaimana azab yang Allah timpakan kepada hamba-hamba yang berbuat kesalahan di dunia ini. Maka apabila kita melihat hal tersebut, maka kita wajib bersyukur kepada Allah bahwa kita sekarang mendapat karunia dijadikan orang-orang yang baik oleh Allah. Nah, orang-orang yang jelek bagaimana? Orang-orang yang jelek ya nanti akan disiksa oleh Allah. Loh kok disiksa? Ya zalim dong Allah, kejem banget. Udah yang bikin jahat Allah, disiksa lagi. Apes lo namanya. Hah? Ada nanti akan kita bicarakan tentang kaitannya
kebaikan, tentang adanya keburukan dengan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini diberikan oleh Allah namanya taklif. Ada keadaan yang Allah jadikan kepada kita ini bisa mempunyai pilihan. Maka dari pilihan itu kita dibedakan dengan para malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah untuk taat, dan taatnya malaikat bukan hasil dari pilihan, tapi sudah cetakan dari sononya, lahir jebrol muncul iman taat sama, gak pernah tersentuh pikiran maksiat, gak pernah tersentuh pikiran untuk ingkar kepada Allah. Adapun kita diciptakan oleh Allah itu model yang terakhir, model yang paling baru, model yang paling modern. Apa? Diciptakan punya pilihan, bisa milih mau taat kepada Allah, bisa milih mau maksiat kepada Allah. Artinya Allah tidak menjadikan kemaksiatan kepada malaikat karena malaikat tidak punya potensi berbuat maksiat, sedangkan Allah menjadikan kemaksiatan pada kita karena kita punya potensi untuk berbuat maksiat. Lah, ketika seorang hamba kok diberikan maksiat oleh Allah, maka ada dua macam kemaksiatannya. Ada kemaksiatan yang tidak memilih, dan ada kemaksiatan yang hasil dari memilih. Kalau kamu diciptakan oleh Allah berbuat maksiat tapi enggak memilih, maka kamu enggak akan disiksa oleh Allah. Kayak apa contohnya? Kamu dipegangin terus dicekokin minuman, kamu ditelanjangi oleh orang, kamu nggak milih untuk telanjang, maka Allah nggak menyiksa kamu. Kenapa? Karena kemaksiatan itu bukan hasil dari pilihan. Tapi kalau kamu diciptakan oleh Allah dengan sebuah pilihan tanpa ada yang maksa, tiba-tiba kamu nyekek botol, terus botol kamu minum tenggak, sak botol-botol yang kamu masukin, itu kamu ditanya waktu kamu nyekek botol, kamu ingat perintah Allah enggak? Kamu ingat larangan Allah enggak? Kamu ingat Nabi mencegah itu enggak? Ingat, berarti kamu mengingkari perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bikin kamu menjadi orang yang ingkar kepada perintahnya Allah. Nah, orang yang dibikin ingkar pada perintahnya Allah bagaimana? Ada dua. Ada yang kemudian dijadikan jalan istighfar, minta ampun, dimasukkan surganya Allah melalui surga yang namanya taibin at-tawwab. Apa? Orang-orang yang pada bertaubat kepada Allah. Jadi jangan dianggap kalau maksiat pasti neraka. Enggak, Allah menyiapkan surga bagi orang-orang yang dibikin maksiat kemudian dibikin taubat oleh Allah. Lah ada yang dibikin maksiat kemudian enggak mau. Kok enggak mau taubat? Didatengin ulama enggak digubris. Didatengin kiai enggak digubris. Didatengin Habib nggak digubris, sampai Nabi yang datang nggak digubris. Oh iya, ini neraka intip, Israel urusannya sudah ini ya. Malik, nah, bawa ini urus. Artinya memang dibikin oleh Allah menjadi orang yang ingkar. Jadi di dalam setiap yang Allah ciptakan itu pasti ada nilai hikmah. Allah tidak menyiksa hambanya, Allah tidak berbuat dolim kepada hamba-hambanya. Setiap yang Allah jadikan itu atas anugerah kebaikannya. Apabila Allah menyiksa hambanya itu atas keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita yakini sesuai keyakinan pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu ya. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara tentang pembagian perkara jaiz. Artinya
akan ada nanti kita diberikan pemahaman, ada yang namanya jaiz fi'il, ada yang namanya jaiz maf'ul. Kita akan bahas perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana qarabna biyana naqtarabna wa anana asrabna ala ladha ishrabna fatub تغسل كل حوبا واستر لنا عوراتي وآمن الرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا بالكتاب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام